Haleluya. Shalom aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, hari Minggu tanggal 11 September 2022. Sudahkah kita saling menyapa dan memberi senyuman kepada saudara-saudara kita? Mari kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Janganlah tegar tengkuk, tetapi setia dan taat. Bacaan liturgi hari ini diambil dari bacaan pertama kitab Keluaran 32 ayat 7 sampai dengan 11, dilanjutkan dengan ayat 13 sampai dengan 14. Bacaan kedua 1 Timotius 1 ayat 12 sampai dengan 17 dan Injil Lukas 15 ayat 1 sampai dengan 32. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, bacaan pertama yang kita baca hari ini, saudaraku, melihat bagaimana peringatan Allah kepada umatnya yang telah dibebaskannya. Namun tak banyak yang mengindahkannya, saudara. Semua umat Allah telah berbuat dosa dengan tegar tengkuknya. Firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Keluaran 32 ayat 9 sampai dengan 10. Tuhan Allah murka karena kebobrokan umatnya yang telah dibebaskannya. Mereka tidak bersyukur. Umatnya tak melihat lagi akan kasih yang besar yang telah diberikan Allah kepada mereka. Saudaraku yang terkasih, saat ini orang-orang yang telah percaya kepada putranya pun hidup dalam kebobrokan. Hidup penuh dosa, dari amarah, sakit hati, dendam, yang mana ini merupakan awal dari dosa, saudara. Tak sedikit dari kita hidupnya berkelanjutan di dalam dosa besar, hingga menghabiskan nyawa orang. Bukan ini saja, saudara. Banyak juga dari kita yang mengakui percaya akan Dia, Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi kita juga hidup seperti umat yang dibebaskan melalui Musa. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntut engkau keluar dari tanah Mesir. Keluaran 32 ayat 8. Segala sembahan kita lakukan, saudara. Kita mempercaya pada orang-orang pintar dan mendatanginya untuk menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada. Dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan kita. Kita menduakan Tuhan kita Yesus Kristus. Maka murkalah Allah kepada kita, saudara. Di mana iman dan kepercayaan kita akan Yesus Tuhan kita ini, saudara? Adakah kita tidak setia dan taat kepada Yesus Kristus? Sebagai pengikutnya, kita perlu berkomitmen untuk setia dan taat kepada Yesus Tuhan. Dalam komitmen ini kita perlu bertindak, saudara. Bertindak dalam pertobatan. Kalau kita setia dan taat, maka kita akan mengalami dan menerima kasih karunia dari Tuhan Yesus. Seperti yang disaksikan oleh Paulus dalam bacaan kedua hari ini. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayananku ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihinya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman.
Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. 1 Timotius 1 ayat 12 sampai dengan 14. Saudaraku yang terkasih, lebih lanjut Paulus bersaksi, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihi. Karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. 1 Timotius 1 ayat 15 dan 16. Jadi, Yesus Kristus hadir di dunia ini saudaraku untuk menyelamatkan kita, menyambut kita kembali yang telah menjauhi darinya. Yesus Tuhan sendiri yang berinisiatif untuk mendekati dan merangkul kita yang berdosa agar kembali. Dan ini sangat jelas sikap Yesus mendatangi orang berdosa. Sampai orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut melihatnya. Dan kata mereka, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lukas 15 ayat 2. Yesus pun menyampaikan beberapa perumpamaan yang menjelaskan bagaimana besar kasihnya Allah Bapa kita ini saudara. Dia tak mau kehilangan kita. Dia tak mau melihat kita jatuh lebih dalam lagi dalam dosa. Allah sendiri berinisiatif mencari kita sampai didapatnya kembali diri kita yang telah hancur ini. Bagaimana sikap kita terhadap kasih Allah melalui putranya Yesus Kristus yang mau mencari dan mendatangi kita orang berdosa ini saudara. Adakah kita ingin kembali kepada Allah Bapa dengan menyambut kehadiran putranya Tuhan kita Yesus Kristus? Atau saudara-saudara yang terkasih, kita nyaman dengan keadaan kita dalam kegelapan ini yang berlumpuran dosa. Janganlah kita seperti bangsa yang telah dibebaskan hidup dalam kebobrokan hingga tegar tengkuknya dan membuat murka Allah turun. Perenungan hari ini saudara-saudara yang terkasih mau mengingatkan kepada setiap dari kita untuk mau selalu hidup dalam kesetiaan dan ketaatan kepada Yesus Tuhan. Hidup yang terlepas dari kehidupan kegelapan. Hidup yang terlepas dari dalam dosa. Berkomitmen selalu bahwa hanya Dialah Yesus Kristus satu-satunya Tuhan yang menyelamatkan. Jauhkan hidup dosa dari kehidupan kita. Bangun selalu hubungan yang intim bersama Yesus Kristus. Maka kasih karunia yang besar darinya akan kita alami dan senantiasa kita terima. Mari kita mau hidup dalam kebenaran firman, tetap teguh, setia dan taat agar murka Allah tidak akan terjadi dalam kehidupan kita. Janganlah tegar tengkuk, tetap setia dan taat kepada Yesus Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu. Mari kita persiapkan hati bersama keluarga untuk menyambut Tuhan kita Yesus Kristus di dalam perjamuan Ekaristi. Dan terimalah perutusan karena kita diutus. Halo, shalom, haleluya.